Hai, halo. Kali ini kami cerita sedikit tentang Daihatsu Shred, sebuah mobil yang bermain peran. Daihatsu sekarang terkenal sebagai pembuat mobil-mobil kecil, tapi nggak kecil-kecil amat. Tapi dulunya tidak begitu. Daihatsu lebih ke pembuat mobil komersil, misalnya Bemo alias Daihatsu Midget, atau truk Daihatsu Delta. Sampai akhirnya Daihatsu membuat mobil ini, Compagno, sebagai mobil pertama mereka bahkan diekspor keluar Jepang. Pada tahun 1967, Daihatsu dan Toyota bekerja sama, di mana akhirnya melahirkan pengganti Compagno bernama Consort, yang merupakan rebadge dari Toyota Paprika. Namun pada tahun 1977, orang-orang mulai menganggap kalau Daihatsu Consort sudah ketinggalan zaman dan membutuhkan pengganti. Karenanya, Daihatsu membuat penggantinya dengan nama Daihatsu Shred, yang artinya bersandiwara. Generasi pertama Shred dengan kode G10. Bentuknya bulat, di mana di Indonesia muncul dalam satu trim level saja, yaitu XG. Pilihan bodinya sendiri hanya ada sedan hatchback 5 pintu, namun memiliki kelengkapan yang cukup lengkap. Di tahun 1982 muncul facelift dengan lampu depan kotak, sisanya masih sama dengan sebelumnya. British Leyland memiliki pabrikan mobil Italia, Innocenti, di mana pada satu waktu Innocenti kemudian diambil oleh De Tomaso. De Tomaso sendiri merupakan pabrikan mobil sport asal Italia, sekelas dengan Lamborghini atau Ferrari. Produk unggulannya seperti De Tomaso Mangusta dan De Tomaso Pantera yang muncul di film Fast Five. Karena Innocenti sudah bukan bagian dari British Leyland, Innocenti tidak bisa memakai part dari British Leyland untuk memproduksi mobilnya. Di saat yang sama, Eropa membatasi mobil-mobil asal Jepang untuk melindungi industri otomotifnya. Karena itulah kemudian De Tomaso dan Daihatsu bekerja sama, di mana Innocenti akhirnya bisa membuat mobil sementara Daihatsu bisa menjual mobil di Eropa. Selain itu, buah karya perkawinan ini adalah ini, Daihatsu Shred De Tomaso, varian sportif dari Shred yang juga jagoan rally. Bukan rally ecek-ecek, tapi safari rally yang terkenal sebagai rally perusak mobil. Anyway, generasi kedua Shred dengan kode bodi G11 diperkenalkan pada tahun 1984, di mana di Indonesia hanya tersedia dalam satu trim level saja, yaitu CS. Bentuknya sekarang menjadi lebih kotak dari sebelumnya, dan masih dibekali dengan mesin 1000 cc. Masih hanya dengan satu pilihan bodi, yaitu sedan hatchback 5 pintu. Kini Shred memakai bumper dari polyurethane yang lebih safety. Tahun 1986 muncul model facelift dengan lampu depan trapesium. Selain tipe CS, terdapat tambahan varian turbo 1000 cc. Ya, kami suka turbo. Mesinnya memakai mesin Daihatsu CB50, 3 silinder garis turbocharged karburator 1000 cc dengan tenaga 80 daya kuda dan torsi 118 Nm. Untuk interiornya juga spesial dengan jok semi bucket, interior merah, setir palang 3, dan tachometer. Dominasi warna merah, ya karena merah itu racing. Varian De Tomaso-nya juga ada pada generasi ini, dengan nama Catch Daihatsu Turbo. Bahkan ada varian khusus yang dipersiapkan untuk rally Grup B. Ya, Daihatsu bikin Daihatsu Shred untuk ikutan rally Grup B. Namanya Daihatsu 926R De Tomaso, yang sempat dipamerkan di Tokyo Motor Show tahun 86. Daihatsu Shred ini memakai mesin 3 silinder 926 cc karena regulasi dan diletakkan di bagian tengah. Namun sayangnya mobil ini hanya menjadi sebatas konsep saja. Kenapa? Ya seperti yang diketahui, ini karena rally Grup B dibatalkan. Lanjut generasi ketiga dari Shred yang muncul pada tahun 1987. Bentuknya modern membulat, sehingga di Indonesia mendapat julukan sebagai Daihatsu Shred Bakpao. Masih dengan satu trim level saja, yaitu CX 1000 cc. Dan pilihan bodi sedan hatchback 5 pintu. Pada tahun 1990, Shred mendapat tambahan varian dengan Winner 1300 cc 4 silinder. Pada tahun 1992, Shred mendapat pengembangan di Indonesia berupa model sedan 4 pintu yang dikenal dengan nama Daihatsu Shred Classy. Model ini dijual hingga sekitar 1998, sementara untuk sedan hatchback 5 pintunya pensiun pada 1994. Model De Tomaso-nya sendiri sempat dipamerkan di Tokyo Motor Show 1987. Namun sayangnya, Shred De Tomaso ini tidak jadi diproduksi. Sebagai gantinya, varian paling kencang dari Shred adalah Shred GTTI dan GTXX, yang sayangnya tidak dijual di Indonesia.
Namun begitu, Sered masih tetap menjadi mobil rally yang cukup sukses. Pada gelaran Rally Safari 1990 misalnya, hanya 10 mobil yang finish. Sered menjadi satu-satunya mobil yang finish di kelasnya melawan kontender yang lebih berat, macam Toyota Celica GT4 atau Lancia Delta Integrale. Jadi ya dimaklumi saja kalau posisinya ada di situ. Selesai? Tidak juga, Sered masih berlanjut pada generasi keempat yang sayangnya tidak dijual di Indonesia. Kode bodinya G200 dengan bentuk mirip Starlet Capsule. Dan bahkan pada generasi ini versi Del Tomaso-nya kembali lagi. Dan inilah versi terakhir dari Daihatsu Sered. Meski begitu, Sered sebenarnya masih lanjut, ganti nama jadi yang namanya Daihatsu Storia. Tidak berselang lama, Storia menjadi Daihatsu Bun. Daihatsu Bun sendiri kemudian dibawa ke Malaysia. Dan jadilah apa yang sekarang kita kenal sebagai Daihatsu Sirion. Ada yang punya pengalaman dengan Daihatsu ini? Bolehlah berbagi pengalamannya. Terima kasih sudah menonton dan semoga informatif.